ada eksorotasi pada shoulder dan juga pada hipnya. Jadi posisinya kayak bayi kalau posisi tidur, jadi posisi relax itu, jatuh semuanya badannya. Kalau kita angkat dia akan lunglai, jatuh seperti ini hipotonus. Ya. Kemudian selain kita inspeksi, kita juga bisa palpasi, kita pegang. Ya, tentu teman-teman selama ini kan sudah sering mempalpasi punyanya sendiri deh. Jadi tahu nih harusnya rasanya ketika otot dipalpasi itu seperti ini, normalnya kayak kita gini. Jadi nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek. Nah, bagian mana yang harus teman-teman palpasi? Di area depan yang harus kalian palpasi, satu di area abdominalnya. Kalian bisa palpasi apakah weak, lemah, atau hipo, ataukah tight, atau hyper. Satu di abdominal. Kemudian di area lengan itu teman-teman bisa palpasi di area bicepsnya. Ya, di area bicep, kemudian di area, jadi nanti biasanya posisinya seperti ini, di area bicep dan di area lengan bawahnya. Cari yang perut ototnya besar. Intinya cari yang perut ototnya besar, jadi bisa kita palpasi. Ingat palpasinya jangan ditunjuk-tunjuk gini, jangan, tetapi kita pakai di bagian palmar kita yang paling distal. Ya, boleh dibantu pakai yang jempol boleh. Jadi palpasinya seperti ini. Dan juga jangan ditunjuk seperti ini dan jangan diangkat diciwit gitu ya. Oke, sekali lagi yang di sini juga sama di bicep. Nanti kita palpasi seperti ini. Kemudian nanti cari perut otot di area lengan bawah yang bisa kita palpasi, kita pegang. Apakah dia menegang terlalu tinggi atau justru malah terlalu lembek. Nanti penulisannya teman-teman bisa tulis weak gitu ya, lemah, atau misalnya tight gitu juga bisa. Weak itu untuk hipo, tight untuk hyper. Ya itu ya, tangan sudah. Kemudian kaki nanti teman-teman bisa palpasi di quadricepsnya. Ya, di quadricepsnya, di posisi terlentang. Untuk di area tungkai bawah, karena di bagian depan itu tidak ada perut otot yang cukup besar, jadi nggak ada yang bisa kita palpasi. Sudah untuk posisi terlentang. Kemudian kita posisikan ke arah prone atau tengkurap. Ya, kita posisikan ke arah tengkurap, yang kita palpasi sama, yaitu di erector spine-nya. Di seluruh erector spine, mulai dari area cervical sampai di area lumbal. Di sebelah kanan dan kiri prosesus spinosus. Ya, kita bisa palpasi, nanti tergantung dari ukuran anaknya. Kalau dia kecil mungkin kita bisa pakai kayak gini. Tapi kalau dia agak besar kita boleh seperti ini. Ya, kita palpasi. Palpasi saja, jadi jangan terlalu lama, jangan terlalu sering dipegang-pegang. Kenapa? Karena apabila dia memang ada spastisnya, ketika kalian sering palpasi, sering pegang-pegang, justru nanti akan meningkat spastisnya. Kemudian kalau untuk tangan tadi sudah difasilitasi oleh bicep dan juga area perut otot di lengan bawah. Jadi area tangan, posisi tengkurap nggak perlu kita ulang lagi. Kita langsung pindah ke area kaki, yaitu di area hamstring dan juga di area gastro. Nah, itulah tonus postural. Pilihannya ada hipotonus, hipertonus, atau fluktuatif. Hipotonus tadi teman-teman boleh tulis weak atau kelemahan gitu ya, boleh. Yang hipertonus teman-teman boleh tuliskan tight, ketegangan berlebihan. Itu untuk tonus otot. Pak Yuli sudah sampai refleks belum? Belum. Masih di perkembangan embrio. Iya. Masih di perkembangan embrio. Nah, nanti selanjutnya ada pemeriksaan refleks primitif. Refleks primitif ini ada banyak sekali, teman-teman. Ada banyak sekali, ada di tingkat brainstem sampai di tingkat spinal. Itu detailnya nanti akan disampaikan oleh Pak Yuli. Ya, bagaimana cara pemeriksaannya, bagaimana cara stimulusnya, kemudian harusnya 3 bulan itu dia sudah mulai terintegrasi. Sejak lahir kalian bisa palpasi, bisa periksa di area pipinya, kalian dengan sentuhan-sentuhan nanti dia akan mengikuti. Nanti mulai 2-3 bulan mulai hilang atau terintegrasi. Karena kemarin ingat di usia 3 bulan dia sudah mulai ke midline anggota gerak tubuhnya, mulai ke midline, tangan mulai masuk ke mulut, nanti 4-5 bulan kaki yang masuk ke mulut, ambil mainan dimasukin ke mulut gitu ya, mulai ke arah tengah tubuh.
Dengan yang yang routing tadi di sebelah pipi, yang shaking itu di mulutnya. Ya, di mulutnya kita sentuhkan, terkena dengan bibirnya, kita sentuhkan, nanti refleks dia atau hasil dia akan mengenyot. Begitu. Sejak dari lahir teman-teman sudah boleh periksa. Kemudian refleks Moro. Nah, Moro ini refleks kejut. Jadi lihat gambarnya, nggak perlu kelihatan ya ini. Tangan ke posisi ekstensi seperti ini. Ya, biasanya kita gendong seperti ini, kita gendong karena dia sudah ada sejak lahir. Sejak lahir itu kan anak belum punya kemampuan head neck controlnya ya. Jadi teman-teman harus sangga area kepalanya. Kalau kita mau periksa Moro refleks, itu bisa kita jatuhkan secara tiba-tiba. Nanti efeknya dia akan mengekstensikan tangannya seperti ini. Kakinya juga sama. Ada dengan cara seperti itu, ada dengan suara hentakan yang cukup keras. Kalau di orang Jawa dulu ada yang bilang baru lahir langsung digebrak tuh mejanya gitu ya, biar nggak kagetan. Padahal seharusnya memang bayi harus punya refleks Moro. Memang harus kagetan di baru lahir itu tadi. Nanti harusnya terintegrasi di usia 5-6 bulan. Ya, oke itu. Kemudian palmar grasp. Palmar ini itu adalah refleks menggenggam. Jadi biasanya nanti ketika anak itu diberikan stimulus di area telapak tangan dan telapak kaki, dia akan berefleks langsung memfleksikan jari-jarinya atau menggenggam sesuatu yang menempel di telapak tangan atau telapak kaki anak tersebut. Kalau kaki juga nanti akan mencengkram. Ya, itu grasp refleks. Seharusnya nanti mulai terintegrasi atau mulai hilang di usia 6 bulan. Nanti mulainya 4 bulan. Mulai 4 bulan anak itu seharusnya dia sudah mulai banyak membuka. Tetapi kalau masih di bawah 3 bulan, kalau teman-teman amati pasti posisi tidur pun tangan akan genggam seperti ini. Ya, yaitu refleks palmar grasp-nya masih optimal di situ. Memang harus muncul. Maka kalau nanti pas posisi dia membuka, kalian pegang tangannya, pasti dia akan berefleks menggenggam. Ya, apapun itu. Bukan karena bayinya pengen. Literatur ada yang menyebutkan pemeriksaan pultusit. Pultusit itu yang tadi. Pultusit. Jadi kita tarik seperti ini. Ini juga salah satu pemeriksaan tonus postural. Jadi untuk mengetahui bagaimana tonus otot lehernya. Ya, tetapi ini hanya bisa dilakukan setelah usia 4-5 bulan tadi. Ketika dia sudah mulai bisa mempertahankan posisi kepalanya ketika dilakukan pultusit. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan refleks sudah. Nah,